Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat harimau merah keperakan yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tertegun, dan kemudian melihat metode penyelamatan. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Bagaimana mereka bisa menyerang kita sekarang? Sudah. Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau merah keperakan ini tampaknya telah didetoksifikasi. Pelindung Gong memandangi harimau merah keperakan yang bergegas mendekat, ekspresinya. Katanya sedikit gugup. Kalian pasti tahu kalau kekuatan harimau merah perak ini tidaklah rendah, terutama Raja Harimau, yang sudah tumbuh hingga tubuh lebih dari 10 meter dan sudah mencapai alam melampaui kesengsaraan. Dapat berubah antara wujud manusia dan wujud binatang. Awalnya, mereka dan macan merah perak ini tidak berkonflik satu sama lain, tetapi untuk mendapatkan keuntungan, pelindung Ying menggunakan tenda beracun untuk membingungkan pikiran macan merah perak ini dan membiarkan mereka menyerang biksu manusia yang melewati Cilian Pegunungan. Kalian para kultivator jahat yang penuh kebencian sebenarnya menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kami dan membiarkan kami membantai para biksu manusia, menyebabkan para biksu manusia menjadi musuh kami. Hari ini saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Raja Harimau meraung dengan marah dan bergegas maju bersama anak buahnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, pelindung Huang hanya bisa memimpin anak buahnya maju untuk bertarung, sementara Penatua Fei dengan cepat mundur, dan kemudian dia melewati tempat ini dan mengejar ke arah di mana Chen Ping dan yang lainnya melarikan diri. Tujuannya adalah membunuh Chen Ping, jadi dia tidak bisa melepaskan Chen Ping. Ketika si Kong Zhen melihat Penatua Gui melewati harimau merah keperakan dan mengejar Chen Ping, dia mengikutinya dari dekat. Pergi. Dan pelindung Gong sendiri yang memimpin orang-orang untuk bertarung melawan harimau merah keperakan. Raja Harimau tiba-tiba menyemburkan semburan api yang dahsyat, dan kembang api menyapu seperti ombak, menutupi langit dan matahari. Ini menyebabkan banyak pohon terbakar. Di lautan api, beberapa pembudidaya iblis yang tidak berjiwa tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka langsung terbakar. Beberapa pembudidaya iblis tertangkap basah dan tubuh mereka dibakar, berteriak kesakitan. Harimau merah keperakan lainnya bergegas maju dan menggigit, melampiaskan amarahnya. Pelindung Huang memegang pisau panjang di tangannya. Saat dia melambaikannya, roh jahat itu mulai melayang, dan suara siulan yang tak berujung terdengar, dan kemudian semburan kabut mulai memenuhi area sekitarnya. Ketika Raja Harimau melihat ini, dia tahu bahwa orang ini mulai menggunakan racun lagi. Dia meraung dan memimpin anak buahnya kembali. Mereka sudah menderita karena tenda racun, jadi mereka tidak bisa terus menderita kerugian. Pelindung Ying menggunakan tenda racun untuk mencuri perak. Cihu mundur dan melihat sekeliling. Dia terkejut ketika dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda Penatua Gui. Jika terjadi sesuatu pada sesepuh bangsawan ini, ia akan mendapat masalah. Diperkirakan lelaki tak berjiwa itu bahkan tidak akan berpikir untuk kembali, apalagi menjadi seorang penatua. Ikuti saya untuk segera menemukan kepala Fei. Pelindung Gong membawa para penggarap iblis dan mulai mengejar Penatua Fei ke arah dia pergi. Pada saat ini, Chen Ping, memimpin Kai Hongwei dan putrinya, berlari mati-matian menuju tempat di mana yang lain beristirahat. Dia dapat dengan jelas merasakan ada seseorang yang mengejar di belakangnya, jadi Chen Ping tidak berani bersantai sama sekali. Segera Chen Ping memimpin dia mengikuti Kai Hongwei dan Kai Qianan kembali ke tempat semua orang beristirahat. Bagaimanapun, Kai Hongwei adalah pemimpinnya. Tanpa dia, mereka mungkin tidak dapat mencapai Nancheng. Bos Kai, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu terlihat salah? Melihat Kai Hongwei dan Kai Qianan ditemukan oleh Chen Ping, semua orang segera bangun. Tuan Miao sudah hampir beristirahat sekarang, dan wajahnya jauh lebih cerah. Si Kong Zhen itu berkolusi dengan para penggarap iblis dan menipu kami di depan para penggarap iblis itu. Untungnya,
Tuan Chen muncul tepat waktu dan menyelamatkan ayah dan anak perempuan kami. Saat Kai Hongwei berbicara, darah di mulutnya terus mengalir. Apa? Beraninya si Kong Zhen berkolusi dengan para penggarap iblis. Sungguh binatang buas. Keluarga si Kong dianggap sebagai keluarga besar. Saya tidak menyangka akan muncul sampah seperti itu. Saya sudah lama melihat bahwa si Kong Zhen bukanlah orang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa si Kong Zhen benar-benar berkolusi dengan pembudidaya iblis, mereka semua berkata dengan marah. Miao Lao, bagaimana pemulihanmu sekarang? Chen Ping memandang Miao Lao dan bertanya. 80 hingga 90% telah pulih. Tidak ada masalah besar, kata Miao Lao. Para penggarap iblis di belakang mengejar saya, jadi kita harus meninggalkan seseorang untuk memblokir mereka. Bos Kai sekarang terluka dan membutuhkan perawatan medis sesegera mungkin, jadi saya berencana meminta apoteker Chen untuk membawa Tuan Kai. Masih ada beberapa orang yang lebih lemah di dewan yang akan keluar lebih dulu. Petik 2. Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para penggarap setan itu. Jika memungkinkan, hancurkan para penggarap setan ini secara langsung. Jika tidak, jika mereka tinggal di pegunungan Cilian, mereka akan menyakiti orang lain, kata Chen Ping kepada Tuan Miao. Tidak masalah, kebetulan aku juga mengetahuinya. Tuan Miao mengangguk dengan sedih. Chen Ping meminta Chen Yaoshi untuk membawa Kai Hongwei, beberapa gadis, dan Ji Yun pergi sementara. Mereka terlalu lemah, dan tinggal di sini tidak akan banyak gunanya. Adik, dengan kekuatanmu di alam penggabungan, menurutku kamu juga harus pergi bersama. Aku hanya akan memimpin orang untuk memblokir para penggarap iblis ini. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah berbelas kasihan kepada para penggarap iblis ini. Tuan Miao mengikuti Chen Ping dan berkata, meskipun Chen Ping memiliki keterampilan medis yang baik, dia hanya berada di alam penggabungan tingkat ke-8, yang terlalu lemah untuk para biksu yang berada di alam kesengsaraan ini. Ada juga apoteker di antara para pembudidaya iblis yang mengetahui semua jenis racun teknik kontrol. Anda akan menderita kerugian ketika saatnya tiba, saya tetap di sini. Turun dan tangani dia. Petik 2. Kata Chen Ping. Ketika Tuan Miao mendengar ini, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Chen Ping masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Penatua Fei menyusulnya. Ketika dia melihat Chen Ping dan Miao Lao, dia tidak takut sama sekali. Saya datang ke sini khusus untuk membunuh Chen Ping hari ini. Siapapun yang tidak ada hubungannya dengan itu harus segera keluar, jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Aura Penatua Fei dari kesengsaraan melampaui tingkat ke-6 meledak seketika, membuat semua orang terengah-engah. Kamu pembudidaya iblis kecil. Kamu benar-benar tidak tahu malu, Miao Lao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya meletus dengan aura tingkat 6 yang sama, menahan bayarannya. Lebih tua, Elder Gus mengecilkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang setinggi dirinya. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak panik. Saya adalah tetua istana tanpa jiwa. Jadi jika Anda ingin mengambil tindakan dengan saya, sebaiknya Anda berpikir jernih. Anda hanya membentuk tim sementara dengan anak ini, dan tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuknya. Penatua Fei pindah dari istana tanpa jiwa. Banyak orang sedikit terkejut ketika mendengar tentang istana tanpa jiwa. Bukankah istana tanpa jiwa ini sudah lama dihancurkan oleh aliansi penyegel iblis? Mengapa masih ada orang dari istana tanpa jiwa? Saya belum pernah mendengar apapun tentang istana tanpa jiwa selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka istana itu masih ada. Pembudidaya iblis dari istana tanpa jiwa itu kejam dan kejam. Sekarang dia terlahir kembali, saya khawatir seseorang akan melakukannya menderita. Semua orang berbicara dengan suara pelan, tapi tidak ada yang memilih mundur. Pertama-tama, mereka adalah satu tim, dan mereka harus saling membantu untuk mencapai wilayah selatan dan bertahan hidup. Tanda seru. Ada alasan lain,
dan itu adalah identitas Chen Ping, ahli pengobatan. Jika bukan karena Chen Ping, mereka akan tertipu oleh tenda racun dan saling membunuh. Dengan Chen Ping di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir orang beracun itu mungkin terluka. Hentikan omong kosong sialan itu, jika kamu melakukannya, lakukanlah, jika kamu tidak berani melakukannya, keluarlah. Penatua Miao tidak memberikan muka apapun kepada Penatua Fei dan berkata dengan tegas. Penatua Fei sedikit ragu-ragu, dia benar-benar tidak terlalu percaya diri saat menghadapi orang-orang ini. Tidak jauh dari Penatua Fei, si Kong Zhen bersembunyi di balik pohon besar. Melihat situasi di depannya, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia juga tidak menyangka bahwa tim ini, yang hanya tim sementara, akan bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian pelindung gong tiba bersama orang-orangnya. Melihat pelindung gong tiba, Penatua Fei langsung mendapatkan kepercayaan diri. Ayo, aku harus membunuh Chen Ping itu. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung menuju Chen Ping. Penatua Miao membalikkan tangannya dan pedang panjang muncul. Dia langsung bertarung. Yang lain juga berkerumun dan mulai berkelahi. Gong Hufa memandang Chen Ping dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Chen Ping. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika Chen Ping melihat ini, dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang lewat, dan bubuk itu langsung terhempas. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki keahlian dalam memurnikan obat di usia yang begitu muda. Pil penawar yang kamu sempurnakan memang benar-benar sangat bagus. Tetapi jika kamu menyinggung istana tanpa jiwa kami, maka kamu hanya akan mati. Pelindung gong berkata, pisau panjang di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian bekas warna hitam muncul dari pisau panjang itu. Kabut. Kabut hitam ini melayang ke udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, mengeluarkan huruf merah. Datang menuju Chen Ping. Chen Ping memandang pelindung Zai dengan ekspresi jijik di wajahnya. Orang ini adalah seorang apoteker, meskipun kekuatannya tidak lemah, dia tidak bisa menarik perhatian Chen Ping sama sekali. Chen Ping melihat ke arah ular berbisa itu dan langsung mematikan cahaya pedang. Pedang ini memotong ratusan atau ribuan cahaya pedang. Memotong tubuh ular berbisa itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Namun, ketika pelindung gong melihat pemandangan ini, dia tidak khawatir sama sekali, malah ada ekspresi dingin di wajahnya. Tertawa terbahak-bahak, saya melihat kabut hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Chen Ping. Hahaha, pegunungan Cilian ini tidak bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun tersebut, sehingga racunnya bisa berubah bentuk di udara, dan juga bisa melancarkan serangan dari udara. Pelindung gong tertawa. Dia telah berada di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Cilian dan telah menguasai beberapa aturan. Tanda seru. Chen Ping terbungkus dalam kabut beracun. Kabut beracun itu sepertinya adalah makhluk hidup, meresap ke setiap inci kulit Chen Ping. Transparan. Kabut beracunmu benar-benar bagus. Chen Ping berkata perlahan. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kabut beracunku, tapi sayang sekali sudah terlambat. Kamu pasti akan mati jika tidak mengambil napas 3 kali. Pelindung gong berkata dengan percaya diri. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menjalankan teknik kondensasi jantung, dan tubuhnya mulai memurnikan kabut beracun. Ning Xin mengatakan bahwa dia bisa memurnikan segalanya, jadi apa itu kabut beracun belaka? Pelindung gong melihat kabut beracun di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia hanya menunggu Chen Ping mati. Kesepakatan. Tanda seru. Namun setelah beberapa saat, pelindung gong tidak mendengar suara Chen Ping, namun kabut tebal beracun mulai menipis, dan pada akhirnya sosok Chen Ping dapat terlihat. Sosok Chen Ping berdiri dengan tenang, seolah-olah dia adalah tidak diracuni. Pelindung gong mendekat dengan rasa ingin tahu,
ingin melihat apakah Chen Ping benar-benar diracun sampai mati. Namun saat dia mendekat, dia melihat seberkas sinar pedang keluar dari kabut beracun. Kali ini, pelindung gong lengah. Sinar pedang melewati bahu pelindung, dan dia melihat salah satu lengannya terpotong. Turun. Apa? Kamu tidak diracuni. Pelindung gong terkejut dan segera mundur. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak terpengaruh sama sekali oleh kabut beracun. Pelindung gong menutupi lukanya dengan ekspresi kaget di matanya. Racun penghancurmu tidak ada gunanya bagiku. Di depan pelindung gong, Chen Ping tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup semua sisa kabut beracun ke dalam tubuhnya. Pelindung Huang terkejut. Dia tidak mengerti bahwa Chen Ping hanyalah seorang biksu di alam fusion. Bahkan jika dia seorang apoteker, dia tetap tidak bisa mengerti. Anda tidak bisa kebal terhadap semua racun. Kabut beracun yang dia saring sangat beracun, dan Chen Ping benar-benar berani menghirupnya langsung ke dalam tubuhnya. Ini sungguh keterlaluan.